Dua sisi malam ini hadir dengan tema Moge Masuk Tol, berlebihan atau tidak? Dengan narasumber Presiden Motor Besar Klub Indonesia MBCI, Irianto Ibrahim. Direktur Mobilitas Ikatan Motor Indonesia IMI, Jul Deksa Mastana. Sosiolog Profesor Musni Umar. Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali di Dua Sisi bersama saya Aditya Nugroho dan rekan saya Arif Fadil. Siap. Kalau di pertemuan minggu lalu, Rivi, kita membahas mengenai pro kontra pejabat dikawal oleh Patwal. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Moge Masuk Tol. Menurut Rivi ini berlebihan atau tidak? Biasa saja ya, tidak berlebihan, asal ada aturannya, regulasinya juga dipersiapkan. Dan juga kita berpikirnya juga jangan terlalu sempit lah gitu ya. Kita kan sama-sama sedang memikirkan bagaimana mencari pemasukan untuk negara kan. Oke, sebelum kita ngomongin pemasukan, tapi ketika Moge ini dibiarkan masuk tol, ini kan ada privilege seolah-olah dan eksklusivitas yang dikedepankan ketika kita berkaca dari kacamata sosial. Oke, jangan apa-apa langsung dibawa ke sana Moge minta privilege. Jangan seperti itu dulu. Ya. Ingat, kita sama-sama ingin membangun bangsa dan negeri ini kan. Sedih nggak sih ngeliat kantor kementerian saat ini lampunya sudah pada redup katanya. ATK-nya dicoret ya. Pensil dari panjangnya segini jadi pendek tinggal segini diraut terus sampai habis. Nah, saatnya kita berpikir bagaimana mencari pendapatan pemasukan negara yang sebagaimana tadi kita sudah sampaikan. Asal regulasinya disiapkan. Selain regulasi, kita juga harus ngomongin masalah sarana dan prasarana di tol kita ini sudah memadai atau belum. Karena kan ketika kita melihat angka kecelakaan di jalan tol saja masih tinggi. Nah kan kalau kawan-kawan dari motor gede ini masuk tol, rawan nggak dengan kecelakaan tadi? Ini juga harus dipikirkan kan? Sebetulnya kita bisa berkaca dari apa yang sudah ada saat ini dan sudah berjalan saat ini ya. Oke, daripada kita berpanjang-panjang di awal ini, langsung saja berikan pencerahan dan juga pemahaman terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Langsung saja dari saya ingin mengundang Bapak Irianto Ibrahim untuk bergabung bersama kami di depan. Baik, dari kacamata sosial saya akan mengundang Profesor Musni Umar untuk memberikan paham. Silakan Profesor Musni untuk menggambarkan apakah memang ini sudah sesuai dengan masyarakat kita dari kacamata sosial. Silakan. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita akan melihat tayangan yang berikut ini. Untuk menyangkut masalah regulasi, bagaimana agar supaya Moge ini juga punya, kalau saya nggak salah hanya di Indonesia nih Moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal pengawal dari kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol. Ini saya kira potensi pendapatan, Pak. Kalau Moge yang kurang lebih saya nggak tahu berapa juta ya yang ada di Indonesia ini diberikan peluang untuk masuk, saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol ya, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri. Langsung saja kita mulai Dua Sisi, saya ingin ke Prof. Musni. Jadi Prof. Musni, ketika tadi kita lihat ada usulan dari pimpinan dari Komisi 5 DPR RI yang menyatakan bahwa Moge ini boleh lewat tol. Apakah ini sesuatu yang berlebihan atau tidak menurut Profesor? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara Moge masuk tol, paling tidak ada dua perspektif. Ya. Yang pertama dari aspek yuridis. Apakah undang-undang kita sudah membolehkan untuk itu? Sejauh yang kita tahu dari PP nomor 44 2009 itu tidak boleh. Itu dari aspek yuridis. Dari aspek sosiologis
itu akan terjadi masalah Ya. keamanan manakala moge itu dibolehkan masuk ke tol. Di dalam Undang-Undang nomor 22 itu jelas betul tujuan Penggunaan tol. penggunaan tol itu, bukan penggunaan tol. Undang-undang itu tujuannya apa? Ya. Pertama harus aman, dua harus selamat, harus teratur, harus lancar. Apakah lancar itu kalau masuk tol itu? Nah, dari aspek itu saya akan melihat kekacauan yang akan terjadi. Kalau moge dibolehkan masuk di situ, apakah motor yang begitu banyak itu nggak boleh? Kan akan timbul pandangan di masyarakat bahwa moge itu adalah diberikan privilege untuk orang-orang kaya. Karena moge yang kita saksikan itu harganya 500 juta ke atas. Itu hanya untuk orang-orang kaya. Nah, motor-motor yang seperti biasa bagaimana? Jadi akan terjadi konflik sosial. Nah, oleh karena itu saya setuju pemerintah menetapkan tidak boleh moge masuk ke tol. Karena itu tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan keamanan dan juga keteraturan di situ. Oke, baik. Kita sudah tangkap di pernyataan awal dari Pak Musni. Saya ingin ke Pak Irianto. Benarkah nanti akan menjadi konflik sosial? Benarkah nanti akan membahayakan keselamatan dan keamanan? Silakan dengan mic-nya. Silakan Pak Irianto. Saya pengen ketawa dulu Pak. Bapak bicaranya kayaknya hanya main di Cililitan aja Pak. Bapak mainnya ke Eropa Pak, Amerika Pak. Saya ini udah naik motor keliling dunia Pak. Pendapat Bapak boleh lah, secara undang-undang, secara yuridis itu harus digodok Pak. Dan saya ini Pak udah 16 tahun kita perjuangkan moge masuk tol Pak. Sampai kita minta ke anggota dewan, sampai ke Orlantas. Urgensinya apa Pak Irianto? Urgensinya? Kenapa? Urgensinya apa? Karena moge kalau lewat jalan biasa Pak sangat mengganggu masyarakat. Sangat mengganggu. Kenapa juga kalau minta jalan tol? Karena di jalan biasa itu sangat mengganggu masyarakat dan kita juga mengejar agar pemerintah daerah mendapat income dari masuk tol ini. Artinya ada sisi benefit ya berarti ya buat negara ya. Bapak boleh bicara secara hukum. Hukum itu yang bikin kita kok Pak. Anggota dewan kok Pak. Ya Bapak jangan kaku. Jadi gini Jangan Pak. kaku, Sebentar, Pak Musni. sebentar dulu Baik, Pak, baik. sebentar. Bapak dengar dulu Pak. Bapak nggak pernah naik motor besar. Bapak tidak pernah naik Harley. Bapak punya Harley nggak? Saya tanya. Nggak punya Harley nggak? Jadi gini Pak. Nggak, sebentar dulu. Jawab dulu, Ya, Pak. saya mau jawab dulu. Jangan Anda samakan Indonesia dengan Eropa dengan Amerika. Tidak Pak, Indonesia Tidak bisa jangan Anda lihat 30 samakan tahun dengan yang itu lalu, karena Pak. masyarakat kita Bapak masih lihat dalam sekarang. keadaan seperti sekarang Indonesia ini Pak. itu bukan jauh 50 tahun Tidak lalu, ada Pak. kedisiplinan lalu lintas. Bapak terlalu. Tidak ada kedisiplinan di negeri ini, oleh karena itu harus dibangun. Kalau masyarakatnya sudah disiplin, masyarakatnya sudah teratur, baru kita membolehkan itu. Jadi salah Bapak kalau menyamakan Indonesia Brother. dengan Amerika, dengan Eropa, itu salah. Terbang 1,5 jam ke Singapura, otak you langsung berubah. Ya. Mindsetnya langsung berubah. Berani buang ludah, berani buang Nah, puntung rokok. itu tergantung pimpinan saudara. Saya waktu sekolah, bola balik saya hampir tiap bulan saya ke Singapura. Saya tahu persis. Tapi di sana itu ada kedisiplinan yang kuat. Oleh karena itu saya meminta kepada Presiden Prabowo supaya wajib militer. Karena tidak ada disiplin di negeri ini. Itu terlalu melebar mungkin Ya, Prof ya. harus ada disiplin baru bisa dilaksanakan yang Bapak sampaikan Terlalu itu. jauh Pak, jangan Nggak bicara bisa. itu dulu. Bapak khawatir mengenai keselamatan, mengenai Ya. bukan itu Pak. Jangan terlalu menganggap masyarakat Indonesia tuh sekecil itu Pak. Bapak Masyarakat salah kita Pak. udah pintar Pak. Bapak salah. Tingkat kecelakaan di jalan itu luar biasa tinggi. Mau perbanyak lagi orang mati di negeri ini Di jalan gara-gara umum ya, memberikan di jalan umum privilege. berarti ya. Kalau Ya? jalan Di jalan umum umum. iya Pak. Iya. Sekian persis saya tahu itu Pak. Betul. Tapi Bapak coba dong di tol. Konsepnya seperti apa Bang Irianto? Bisa mungkin dikasih tahu. Sekarang ini benar nih pertanyaan bagus. Kita lihat di negara tetangga Pak. Ya. Motor kecil, motor besar, silakan lewat tol Pak. Saya riding dari Malaysia, Singapura sampai Thailand, silakan Pak. Mereka diberi edukasi Pak. Motor kecil 200 cc ke bawah langsung ambil kanan. Yuk, Mike. Ambil kiri, ambil kanan. Saya nanti takut. 500 up, kita balapan sama Ferrari Pak, Oke. sama BMW Pak. Oke. Ya. Tergantung kita. Pak Irianto mic-nya jangan Makanya digoyang-goyang, sekarang, Pak. Dipakai Pak, dipakai. Nah. Perlu
setiap anggota yang ingin masuk jalan tol harus mendapat edukasi dari Syaratnya instruktur. begitu. Sekarang Baik. ini Pak, Dari Ya. safety riding. Bang Saya mau Irianto. tanya. Nomor 1 itu safety riding, yang Pak. naik di tol itu bukan hanya moge, tetapi mobil-mobil itu apa nggak berbahaya? Itu kalau kita lihat moge jalan itu raja jalanan Pak. Brother. Dan itu Main tuh berbahaya yang sekali jauh bagi bro, keselamatan, jangan Pak. main Jakarta. Iya. Main tuh Eropa, Amerika. Anda salah Kita lagi. di sana balapan Ferrari, Indonesia Pak. beda dengan Eropa. Indonesia beda dengan Amerika. Kenapa beda? Anda menyebutkan Kenapa Singapura, beda? Malaysia. Orang-orang kita ini pintar semua kok. Kenapa beda? Orang pintar itu belum tentu disiplin, Pak. Oh, Belum itu tentu Bapak disiplin. taruh sepele, Bapak tahu Pak. nggak? Bapak tahu nggak? Berapa orang yang Saya nggak berpendidikan tahu. di Indonesia? Saya nggak tahu. Berapa Yang orang saya tahu, berpendidikan di orang Indonesia? pintar-pintar. Ya. Jangan Itu yang berpendidikan hanya sebagian kecil. Mayoritas bangsa Indonesia tamat SMP dan tamat SMA. Nah itu yang harus diberi Inilah diedukasi underestimate yang- dan yang diberi jelek, kedisiplinan. Pak. Jadi Bapak kuncinya terlalu bapak-bapak menganggap melihat adalah masyarakat kasih Indonesia disiplin itu masyarakat. sebesar Selagi kebaikan. masyarakat tidak disiplin, Nggak benar, maka Pak. apa yang bapak sampaikan itu hanya akan menambah kecelakaan demi kecelakaan. Itu Jadi khawatir kedisiplinnya Bapak karena kuncinya Bapak nggak punya motor besar. Ya. Bapak beli motor besar, mampu nggak? Nah, itu baru. Itu Rasain untuk orang dulu. kaya, Pak. Bapak, Rasain dulu berapa naik orang motor kaya besar. di Indonesia? Orang kaya itu hanya segelintir orang. Pak, bukan jangan Untuk lihat mendapatkan saya lebih, Pak. uang dari yang Bapak sebutkan. Rasain Bayar bagaimana. pajak. Bentar, Pak. PPH harus dikenakan orang kaya sebesar-besarnya. Oke. Nggak Itulah jalan masalah. keluarnya, Pak. Siap Prof, bayar Prof. pajak kok. Ya. Nggak Kalau masalah. misalnya ini justru malah menambah pendapatan buat negara kita, Nah. kenapa tidak? Orang kaya itu bukan PPN diberlakukan, tapi PPH kasih 50% dari kekayaan mereka. Baru itu. Orang kaya dari mana? Kan dari negara juga, dari Indonesia. Kekayaan alam dikeruk, kemudian mereka kaya raya. Kasih pajak yang tinggi. Jangan orang kecil dikasih pajak, Pak. Selama ini kita pajak tinggi kita bayar, Pak, nggak ada masalah. Oke. Tapi beri kemudahan kaminya. Oke. Kemudahan Hal-hal tapi seperti tidak ini. berarti privilege, saudara-saudara. Keadilan harus Bro. ditegakkan, Pak. Bro boleh ngamat Ya. bro, tapi di motor besar salah ngamatnya bro. Salah ngamatnya. Di motor besar itu sangat diperlukan oleh pariwisata setiap negara. Oke. Itu sangat mendapat income. Kita memancing pariwisata luar negeri untuk datang ke Indonesia. Karena Indonesia itu banyak dijual Pak. Foodnya bagus. Oke. Kita break dulu.